Nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus shiyam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in al-bararatil kiram. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramin, para pengurus BKM Masjid yang kita banggakan, Masjid Al-Muhajirin, imam kita, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang wajib kita syukuri saat ini adalah bahwa Allah masih menunda ajal kita dan kembali mengantarkan kita kepada bulan Ramadan tahun ini. Betul apa betul? Nih, kalau kultum memang begini. Ada yang kelihatannya khusyuk, nunduk, gitu. Gak tahu itu ngantuk apa. Padahal sholat tarawihnya belum ini ya. Udah, pokoknya kita jalan aja dah ya, biar lancar urusan. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan tema kita adalah nifaq asghar, kemudian nifaq akbar. Nifaq ini kalau dari segi bahasa secara etimologis itu berasal dari kata nafaqa yunafiqu, nifaqan berasal dari akar kata an-nafaqu, nun fa qaf. Sebagian ulama mengartikan sebagai lubang yang tersembunyi atau menyembunyikan sesuatu. Adapun asghar itu adalah ismu tabdil dari kata saghir, diartikan kecil atau lebih kecil. Adapun akbar itu merupakan lawanan katanya dari kata kabir, artinya besar. Berarti nifaq asghar bisa diartikan kemunafikan yang kecil. Adapun nifaq akbar adalah kemunafikan yang besar. Ya, mudah-mudahan ini materi disampaikan selesai kali sampai jam 9 ini ya. Kuat, Bu? Kuat? Ibu mau kuat be? Ya. Ya namanya kultum ya, lebih cepat lebih baik kan gitu ya. Ya itu belum tarawih nih misalnya. Baik, kita sering mendengar kata munafik ya. Sering dengar kata munafik. Ternyata kemunafikan itu terbagi dua. Ada nifaq asghar, ada nifaq akbar. Nah, kata ulama, nifaq asghar itu disebut juga sebagai nifaq amali, kemunafikan yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Ini tentu mengakibatkan dosa besar, tetapi tidak mengakibatkan seseorang keluar dari Islam. Nah, adapun nifaq akbar
itu ulama mengatakan disebut sebagai nifaq i'tiqadi atau nifaq imani, karena perbuatan munafiknya itu berhubungan dengan keimanan, dengan i'tiqad seseorang. Maka orang yang termasuk ke dalam nifaq akbar atau nifaq imani i'tiqadi ini, dia keluar daripada Islam atau kafir. Na'udzubillah. Baik, sebelum lanjut saya ingin menyampaikan tanda-tanda munafik sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya cukup masyhur. Ayatul munafiqi thalathah, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hafal apa orang? Ini bocah yang dengerin gurunya hafal itu, ya. Kalau bocah hafal biasanya itu, ya. Tanda munafik itu ada 3 kata baginda Rasul. Jadi kalau ingin mengukur dia munafik atau tidak, itu ada 3 hal ini dengan 3 indikator ini. Yang pertama, apabila dia bicara dia bohong. Orang munafik nih. Jadi kalau bapak sering bohong sama istri, masih ada sifat munafik. Apa termasuk nifaq asghar, apa nifaq akbar? Nanti kita lihat, kita analisa. Kalau bapak sering bohong sama anak, berarti ada sifat munafik. Begitupun istri, bohong sama suami. Ya, ada uang di dompet, main ambil deh. Mana tuh namanya bocah, uang mana? Kalau diambil, dibuat bayar online. Ya. Sekarang kalau punya keluarga, punya bini, kadang kagak mau pada ke pasar, tenang aja, nggak mau belanja, ya diam-diam aja di rumah. Cuman tahu-tahu paket. Kita yang bayar, padahal bini kita yang mesen. Diam-diam ternyata. Jadi kalau masih ada sifat bohong, siapapun, termasuk saya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada saat ini, siapapun saudara-saudara kita kaum muslimin, kalau ada sifat bohong berarti ada sifat munafik. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji, itu dia menyalahi janjinya. Ya, kapan bayar utang? Besok dah, insyaallah bayar dah, beres. Atau besok datang, mana? Besok lagi. Janji, ya, memberikan harapan palsu. Tetapi ya janjinya tidak ditepati. Kira-kira sifat ini ada nggak pada diri kita? Ini ngomong terus terang aja dah. Ya, ada nggak kira-kira sifat ini pada diri kita? Ya, janji doang. Ya, biasanya yang suka janji siapa yang suka janji biasanya? Jabat. Nah, kalau jabat tuh sering janji itu. Ya, oleh kampanye butuh suara rakyat, janji itu. Oh nanti begini. Lalu kalau udah naik melupa. Jadi kalau janji menyalahi janjinya, tidak menepati janjinya. Nah yang ketiga, wa idza tumina khana. Ya, tanda orang munafik itu apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Jadi kalau mau memegang amanah dia semangat. Ya, semangat mau memegang amanah, tetapi dia mengkhianati amanahnya. Entah amanah kita sebagai seorang ayah kepada anak, kepada keluarga, amanah sebagai seorang istri kepada suaminya, amanah sebagai seorang pemimpin kepada bawahannya, amanah. Bisa saja berkhianat itu kepada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau berkhianat kepada amanah-amanah yang diberikan oleh sesama kita kepada kita. Ya, seluruhnya amanah. Karena kehidupan ini hakikatnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian lain adalah titipan dari Allah, anak titipan, harta titipan, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi dengan 3 indikator ini kita bisa membuktikan, oh masih ada sifat munafik pada diri kita. Lalu apa tanda-tandanya nifaq asghar itu? Ya, nifaq amali itu. Ini kemunafikan yang berhubungan dengan amaliyah. Jadi dia menampakkan perbuatan-perbuatan baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, tetapi di dalam hatinya masih ada keburukan-keburukan yang disembunyikan. Misalnya kalau dia melakukan salat, dia ingin dilihat orang, termasuk nanti ke dalam riya. Ini munafik karena dia membohongi diri sendiri. Karena indikatornya tadi apabila dia melakukan suatu berbohong dan lain sebagainya. Tapi ini tidak sampai kepada terjatuh kepada kafir, karena ini kemunafikan hanya dalam amaliyah saja. Dan ini mungkin yang banyak terjadi kepada kita, kepada saya, kepada kita semua. Jadi kalau perbuatan baik ditampak-tampakkan, dizahirkan, tetapi kalau perbuatan buruknya ditutup-tutupi, padahal dia melakukan itu di belakangnya. Banyak contoh-contohnya. Nah, ini mungkin tidak saya jelaskan lebih jauh lagi. Yang berbahaya adalah munafik secara imani, munafik secara i'tiqad. Dia menampakkan bahwa dia adalah orang Islam, beriman, bahkan dia sholat, bahkan dia menunaikan haji, bahkan dia mengeluarkan zakat, tetapi di hatinya sebenarnya membenci terhadap Islam. Di hatinya sebenarnya tidak mengakui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hatinya sebenarnya tidak mengakui dan tidak mempercayai dan meyakini Al-Qur'an dan apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berbahaya. Tokoh utamanya di zaman Rasul adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tokoh munafik. Dia salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia berusaha di belakangnya menghancurkan Islam. Nah, kalau di zaman sekarang ini banyak orang-orang seperti itu. Na'udzubillah. Dia tidak senang terhadap Islam, tetapi dia berpura-pura menampakkan bahwa dia adalah orang Islam. Ini yang di dalam Al-Quran, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah misalnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman sama salat, zakat, puasa. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kumpul dengan syaitan-syaitan mereka, ya, kroni-kroni mereka, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, mereka berkata, kami sesungguhnya bersama kalian, satu keyakinan dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya yang tadi itu hanya mengolok-olok saja, termasuk mengolok-olok Islam, termasuk menghina Al-Quran, menghina para ulama, menghina orang-orang yang istiqamah di jalan Islam. Ini kan banyak yang terjadi sekarang. Na'udzubillah. Nah, ini karena saking yang berbahayanya kelompok ini yang memiliki penyakit ini, maka dia lebih berbahaya dari orang yang kafir sekali. Maka jelas di dalam Al-Quran Allah vonis orang seperti ini, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang yang munafik dalam pengertian nifaq akbar tadi, ya, nifaq akbar, munafiknya munafik akidah, fid darqil asfali, di bagian paling bawah minan nari, dari neraka. Dalam pengertian lain di dalam neraka. Ini kalau kita ilustrasikan, neraka itu ada 3 tingkatan, Bapak Ibu. Tingkatan yang paling atas, yang paling ringan, ini adalah orang-orang kaum muslimin yang masih ada iman tetapi dia banyak dosa.
Jadi sebelum ke surga dia mampir dulu tuh di neraka yang paling atas itu, dicuci dulu tadi. Dalam sebuah riwayat dikatakan, nah orang-orang di kelompok neraka ini semuanya dibakar oleh api neraka, naudzubillah, kecuali wajah. Kenapa? Karena Allah berjanji wajah yang senantiasa sujud itu diharamkan disentuh oleh api neraka. Min atharis sujud. Jadi min atharis sujud itu bukan jidatnya hitam, bukan. Karena wajah yang sering sujud. Lapisan yang kedua itu lapisan orang-orang kafir, orang kafir beneran. Kenapa tadi dikatakan orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir? Orang munafik itu dia tidak menampakkan kekafirannya, padahal dia kafir, dia berdusta, makanya lebih berbahaya. Tapi kalau orang kafir beneran, dia tampakkan kafirannya. Dia tidak ke masjid, dia tidak salat, dia orang kafir. Nah itu di tingkatan neraka yang kedua. Siapa mereka? Yang sudah jelas kita tahu, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan lain-lain. Nah, neraka yang paling bawah, naudzubillah, itu tadi. Ya, orang-orang munafik secara iman, nifak akbar namanya, nifak imani. Dia tidak hanya memang jelas-jelas kafir, tapi menyembunyikan kekafirannya, berdusta karena dia ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Naudzubillah. Nah, Bapak Ibu, karena waktu terbatas, ingin rasanya menjelaskan lebih lama lagi. Barangkali mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran secara sekilas ataupun sekelumit tentang perbedaan apa itu nifaq asghar dan apa itu nifaq akbar. Tentunya kepada nifaq akbar, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak sampai terjatuh kepadanya. Kalau untuk nifaq asghar mungkin sifat-sifatnya masih ada pada diri kita. Ayo, momentum bulan Ramadan ini kita kikis habis sifat-sifat munafik itu, karena itu tidak akan menguntungkan diri kita sendiri, malah akan membahayakan diri kita sendiri, terutama ketika nanti kita mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.